Beberapa waktu belakangan ini, publik pun dihebohkan dengan kisah cinta seorang pria asal India bernama Asif Ali. Lantaran mengaku mendapat penolakan saat berniat melamar wanita bernama Syarifah Hairunisa, warga asal Wajo, Sulawesi Selatan. Setelah viral, permasalahan pun semakin rumit, di mana Syarifah bahkan sampai melapor ke Komnas Perempuan karena merasa mendapat ancaman dari Asif Ali. Lantas, benarkah selama ini Nisa sebenarnya masih memendam rasa kepada Ali, bahkan cemburu saat pria yang ditolaknya itu dekat dengan wanita lain? Tidak ingin lagi bertemu dengan Nisa. Seperti apa sakitnya hati Ali terhadap penolakan, di mana ia datang dari India dengan niat baik untuk menikahi Nisa. Sementara itu, Nisa pun menyambangi kantor polisi dan juga Komnas Perempuan terkait permasalahan yang dialaminya. Lantas, benarkah dirinya pun akan membawa masalah ini ke jalur hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mau dibawa kemana hubungan antara Asif Ali dengan Syarifah Hairunisa yang kini justru berakhir pelik? Setelah viral dan mendapat penolakan dari Syarifah, Ali pun mengaku bahwa ia sakit hati dan juga kecewa. Namun, baru-baru ini diketahui Ali pun sudah move on, bahkan dikenalkan dengan seorang wanita bernama Karisma Chehna oleh sahabatnya Akash Elahi. Ternyata, melihat kedekatan antara Ali dan Chehna, kabarnya menurut pengakuan Asif, Syarifah pun justru memintanya secara private untuk kembali bertemu. Padahal selama ini, Syarifah lah yang selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan hubungan, apalagi menikah dengan Ali. Lantas benarkah Syarifah cemburu lantaran Ali kini dekat dengan wanita lain? Beda orang di depan kamera sama belakang. Gini Kak, saya kemarin udah bikin video di TikTok, saya bilang dari kita ini udah selesai. Kalau saya pernah translate kata salah, saya minta maaf. Pertama. Habis itu udah 3-4 hari berapapun TV undang mau interview, saya nolak. Soalnya udah dari kita udah selesai. Tapi hari ini setelah aku dengar dia mau melaporkan atau mau lanjut lagi gitu ceritanya. Dan dari kemarin malam, ini udah 2 hari saya berusaha biar dia bisa senyum, ketawa, move on. Saya ketemu dia sama teman-teman saya cewek, kenalan gitu. Kemarin malam 2 hari lalu teman cewek satu datang di rumah kita untuk saya mau kenalin sama dia. Cantik, baik. Oke, dia datang, aku upload video di TikTok. Dia sama si ceweknya. Setelah 10 menit langsung dia message. Kalau kamu gak sayang sama dia, apain kamu cemburu? Kata dia kamu sengaja pegang-pegang tangan wanita. Dia mau ajak ketemu sama si Asif. Asif nolak. Asif bilang kalau kamu gak mau nikah sama aku, gak usah ketemu. Nanti aku sakit lagi, udah aku mulai senyum-senyum lagi, move on lagi. Kata si dia aku masih sayang sama kamu, aku pengen lihat matamu. Itu pun semua saya ada chat. Aku mau bertemu satu kali sama kamu. Itu bikin dia susah move on. Saya tuh niatnya tuh awalnya kan cuma mau berteman, tapi lambat laun saya menyadari bahwa itu sebuah kesalahan berteman sama laki-laki. Jadi saya berusaha membatasi diri untuk tidak berkomunikasi dengan dia. Tapi dia tuh dia selalu
ngancam kalau saya itu nggak ngerespon chat dia atau ngeblokir WhatsApp dia, mau bunuh diri. Terus kalau dia udah bunuh diri, saya harus bertanggung jawab. Terus dia sempat juga kirim foto dia ngiris-ngiris tangannya sampai berdarah-darah. Waktu itu saya merasa kasihan, takut, soalnya dia bilang gini, kalau misalnya saya bunuh diri, kamu itu harus tanggung jawab. Dia bilang gini, kalau misalnya dia mau bunuh diri tuh dia mau dia mau tulis di kertas kalau dia itu bunuh diri gara-gara saya. Lebih lanjut, Asih pun mengungkapkan bahwa sejak ia membuat video bersama Chehna, Nisa pun berkali-kali berusaha untuk menghubungi dirinya. Bahkan, ia pun juga mempertanyakan mengapa Asih berdekatan dan juga bersentuhan dengan wanita yang dijodohkan oleh Akash. Kepada tim intens investigasi, Akash dan Ali menunjukkan pesan yang dikirimkan Nisa. Bahkan sejak awal, menurut Ali, Nisa lah yang kerap kali mengeluarkan kata-kata rayuan. Lantas benarkah kini Asih telah memblokir Nisa, tapi Asih justru sering mendapatkan pesan dari Nisa dengan nomor berbeda? Dia bikin TikTok video sama cewek lain, langsung dia message, apain kau sama cewek-cewek lain, kenapa kamu pegang-pegang? Emang kenapa? Sekarang mereka ancam-ancam dia, message dia, mau lapor kah, mau apa kah? Kalau apain kita berbicara tentang hukum kalau udah tahu dia ada bukti semua, dia ada chat semua, tapi dia gak keluar masih jaga kehormatan kayak nama keluarga dia. Sampai sekarang pun kalau dia mau tunjukin siapa salah, gampang. Siapa yang bilang suamiku, siapa yang bilang gantengku, ayangku gitu. Izinkan saya memberitahu Anda. Ini baru sejam lalu dia bilang ayo kita ketemu depan media. Dia message ke temannya yang ini, suruh Asih chat sama aku. Mau ketemu sama dia, saya chat, Ali saya mau ketemu gini-gini, terus dianya yang nolak. Dia bilang saya nggak mau ketemu kalau misalnya kita itu tidak membicarakan tentang pernikahan. Saya kan cuma mau minta maaf. Saya rencananya ketemu sama dia itu mau minta maaf, terus saya jelasin kenapa saya tidak mau begini-begini, pokoknya saya mau jelasin semuanya, tapi Alinya nggak mau. Terus dia bilang gini, kalau kamu ketemu sama saya, intinya kita bicaranya itu cuma tentang pernikahan. Bagi Asif Ali, dirinya sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan Syarifah Nisa dan juga keluarganya. Dia pun tidak ingin masalah ini terus berlarut, bahkan bergulir liar ke arah yang tidak baik. Karena itulah, jika ingin bertemu, Ali ingin dilakukan di depan media agar publik tahu siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Setelah itu, keduanya pun bisa saling meminta maaf dan move on untuk melanjutkan hidup masing-masing. Dia yang blok orangnya dan masih dia chat lewat teman-teman. So sini kalian bisa lihat siapa yang ganti-ganti nomornya. Kalau udah dia gak mau nikah ya, udah dia gak mau sama Ali lagi, udah gak usah message, gak usah ke depan media, selesai aja. Udah ini 3 hari mereka aja ketemu. Ali, tapi itu mereka mau aja ketemu privacy tanpa kamera, tanpa siapa-siapa. Itu yang saya gak ngerti, karena ada chat dia bilang kalau mau ketemu, ayo ketemu di depan media biar orang-orang yang udah support dia selama ini, mereka pun lihat siapa salahnya dan siapa yang benar, minta maaf saling-saling dan udah lupakan gitu. Tapi kata dia pengen mau ketemu sendirian tanpa kamera, tanpa Akash pun mungkin, so dia mau jelaskan semua. Pernah sempat diblokir, kemudian untuk membuka diri komunikasi, masalah ini muncul, ya dia komunikasi. Saya mau damai sama dia. Mau damai, iya. Dia nggak mau ketemu, dia maunya ketemu di media. Ini menarik ini. Pertanyaannya tadi bahwa dia ini mau ketemu kalau seperti ini, biar nih saya menjawab. Bagaimana dia mau ketemu itu, kalau syaratnya harus apa? Coba sampaikan. Kan saya mau ketemu sama dia, saya mau jelasin semuanya bahwa saya mau jelasin bahwa saya tidak bisa menikah sama dia, saya mau minta maaf. Tapi dia nggak mau ketemu, katanya kalau mau ketemu itu harus yang dibicarakan itu cuma pernikahan aja gitu.
tidak ingin lagi bertemu dengan Nisa. Seperti apa sakit hati Ali terhadap segala penolakan, di mana ia datang dari India dengan niat baik untuk menikahi Nisa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Hubungan Sharifah Nisa dan Asif Ali pun menjadi rumit, bahkan berujung perseteruan panas saat Nisa menolak lamaran Ali yang telah datang jauh dari India ke kampung halaman Nisa di Wajo, Sulawesi Selatan. Seperti kisah film Bollywood, upaya Asif Ali mengejar cintanya dari India ke Indonesia pun justru berujung patah hati. Lantaran lamarannya ditolak mentah-mentah oleh Sharifah Herunisa dan keluarganya. Padahal Asif Ali sudah datang jauh dari India, membawa uang puluhan juta rupiah untuk biaya nikah dan juga membeli cincin kawin, serta membawa berbagai hadiah senilai 10 juta rupiah. Sebelum itu, Ali pun kerap mentransfer uang jajan untuk sang kekasih yang kabarnya bernilai puluhan juta untuk resepsi pernikahan mereka. Mereka ajak sini, mereka yang merasa rugikan. Setiap kali kapanpun dia pernah minta, dia kirim transfer, gak pernah hitung lagi. Dia pernah minta, baru saya kirim. Uang yang diterima ini nilainya di bawah 10 juta dan itu prinsipnya uang itu diberikan hanya untuk beli pulsa, beli kuota untuk memperlancar komunikasi. Tidak ada istilah bahwa itu adalah mahar atau uang panaik begitu. Seserahan Nisa bisa jawab apa-apa yang dia bawa itu, dan apakah itu kehendak Nisa atau itu hanya memang kehendaknya Ali begitu. Ya, sebelumnya tuh Ali udah bilang ya, katanya sebelum dia ke pulang dari Saudi dia mau beliin saya itu yang makeup, handbody semuanya ya. Ya saya bilang ya udah kalau mau beli ya beli aja. Beli di Jakarta, cuma ya dia sendiri yang mau beli. Apa aja? Ya? Apa aja? Barang saya lihatnya itu di situ ada sandal, terus make up sama lulur, handbody gitu. Ya, sama ada juga jam tangan. Kalau memang kamu nikah ya harus ada uang kan, nggak mungkin cuma nikah aja terus nggak ada uang. Tapi dia nggak kirim itu uang 25 juta. Menyiapkan tapi nggak ada, gimana itu? Ya saya pernah bilang kalau mau menikah ya harus ada uang, nggak mungkin kan langsung nikah aja nggak ada uang. Bukan uang semata-mata itu untuk kepentingan biaya kan. Sebelum ada lamaran saya minta itu uang 25 juta sebelum ada lamaran, karena saya pikirkan ya kalau mau nikah ya oke kita nikah, tapi ada biaya seperti ini saya jelaskan sama Ali. Dan waktu itu sebelum lamaran itu sebelum saya dilamar orang lain. Naas memang niat untuk membuktikan kesungguhan cintanya, Asif pun justru mendapatkan penolakan yang begitu pilu. Pada momen itu, ia bahkan datang membawa berbagai barang seserahan untuk melamar dirinya. Terkait penolakan yang terjadi, Sharifah Nisa pun sempat mengutarakan ia akan mengubah pikirannya karena mengetahui seperti apa sosok Ali sebenarnya. Bahwa Ali kerap merayu wanita, seperti yang dilakukan kepada dirinya. Saya pertama hari datang sini tunggu-tunggu, gak ada yang message, gak ada yang tanya aku udah sampai, gak ada yang datang untuk jemput. So dia kan dari hotel sewa di Makassar, dari Makassar ke Wajo dia pergi kan. Sampai sana dia gak tahu perjalanan jauh banget kan. Dia on the way dari tempatnya on time. So anyway dia saat sampai ke sana pun dia cuma tanya satu hal, di mana dia? Terjadi apa? Kenapa semua blokir? So menurutku kalau coba kakak orang berangkat dari India ke Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Wajo,
dia akan lupa sama waktunya. Ke jam berapa mau sampai ke mana, ke malam, ke pagi, ke siang, karena dia udah dalam perjalanan berapa hari. Kalau udah sampai ke malam dan mereka gak mau berbicara, apakah gak ada hotel di sana? Apakah gak ada tempat nginep di sana? Atau gak ada tempat makan di sana? Dia duduk di pinggir jalan kah? Sampai di bawah lantai dia duduk di pinggir jalan dari pagi sampai malam. Terus dia sholat di masjid, duduk di luar masjid sampai Polres datang. Saat dia tiba itu sekitar jam 1 malam dia tiba, sopirnya WA bahwa saya ada di depan rumah sekarang. Saya bilang siapa ini? Dia bilang saya memuat orang yang mau ke sini. Saya tunggu dulu. Jadi saya tahan, jangan dulu yang keluar. Tapi karena sudah terlanjur, jadi saya punya adik dengan orang tua keluar untuk memeriksa. Ternyata dia dan langsung beradu argumen karena dia langsung menyatakan saya cari Nisa, saya mau Nisa. Tidak lama kemudian keluarga pun datang. Saya panggil saya punya nenek supaya supaya lebih kondusif keadaannya. Ternyata si Ali ini tidak mau ngalah, tidak mau sama sekali tidak mau mengalah. Sampai saya sempat menawarkan hotel. Sampai sempat mau mengantarkannya dia ke hotel. Saya bilang, bang, bos, kita ke hotel, kita istirahat, mandi, segala macam. Besok pagi saya ketemu sama keluarga, saya diskusi, apapun hasil keputusan saya sampaikan sama kita. Tapi dia tidak mau, saya capek berdebat sama dia. Akhirnya saya mundur, Pak Desa lagi yang maju untuk menyampaikan hal yang sama. Tetap dia tidak mau mengalah. Pada saat itu kami ada 4 orang yang selalu bicara sama dia, tapi tetap dia ngotot. Barang-barangnya saya tidak terlalu perhatikan juga sih sebenarnya. Cuma katanya orang adalah ada make up-nya, ada berbagai macam. Yang membuat saya itu tidak menemui dia soalnya itu saya dapat informasi dari beberapa teman saya orang Indonesia bahwa ini tuh dia orangnya gak benar. Nah, dia juga kirim bukti-bukti chat, dia tuh chat sama perempuan lain dan kurang sopan gitu. Jadi dari situ saya berubah pikiran, saya tidak bisa menikah sama laki-laki yang memiliki banyak hubungan sama perempuan lain gitu. Makanya pas hari itu saya putusin saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Apalagi waktu di media itu dia selalu mempermalukan keluarga saya. Merasa mendapat pengancaman hingga pencemaran nama baik, Nisa pun akhirnya menyambangi kantor polisi dan Komnas Perempuan terkait permasalahan yang dialami oleh dirinya. Lantas benarkah dirinya akan membawa persoalan ini ke jalur hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Ya, seolah tak cukup hanya saling mengumbar kebenaran versi masing-masing lewat media, pihak Nisa pun bahkan mulai menyeret kasus ini ke lembaga negara. Tidak tanggung-tanggung, bersama kuasa hukumnya, Nisa pun menyambangi Komnas Perempuan dan Mabes Polri untuk meminta perlindungan hukum sekaligus berkonsultasi sebelum secara resmi melaporkan Ali ke polisi lantaran menurut Syarifah, Asip Ali patut diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, memaksa untuk menikah dan membawa kabur Nisa dari keluarganya. Lantas, bagaimanakah reaksi kubu Ali? Hari ini kami resmi sudah mengadukan permasalahan ini di Komnas HAM ya, karena Komnas Perempuan ya, karena kan Nisa ini adalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia. Apa yang dialami selama ini kami sudah melihat bahwa ini butuh perlindungan, bukan hanya persoalan cinta, perasaan segala macam. Ini ada persoalan hukum di sini, ada indikasi hukum di sini. Kami
selaku kuasa ingin mengkelirkan ini, membuka masalah ini, persoalan hukumnya di mana, siapa yang harus kena sanksinya, ya itu akan kita lihat nantinya. Di Komnas Perempuan bahwa setelah di sana menyampaikan permasalahan yang dialami Syarifah Hairunisa, hari ini kami di Mabes Polri sifatnya konsultasi, kami sampaikan bahwa ada permasalahan begini, apakah ini menyangkut pidana umum, apakah ini menyangkut kejahatan cyber, apakah ini menyangkut kejahatan internasional, ya sifatnya diskusi panjang tadi, makanya agak lama dalam waktu dekat. Kalau misalkan memang dibutuhkan ya segera kita ajukan laporan resmi. Kasusnya orang seperti ini bagaimana? Kalau misalkan memang bahwa harus ini adalah perbuatan pidana umum, ya silakan kita lapor pidana umum. Kalau ini kejahatan cyber, ya kita masuk ke cyber. Kalau ini adalah sebuah kejahatan internasional, ya regulasi mekanisme laporannya itu akan kita jalani. Indikasi Bahwa Nisa intinya diajak menikah atau dipaksa menikah, kabur, diminta untuk sama-sama menikah, kabur. Kalau kaburnya sih ya sudah terjadi, sebenarnya kemarin diminta kan. Ancam-ancam dia, masih dia mau lapor kah, mau apa kah. Kalau apain kita berbicara tentang hukum kalau udah tahu dia ada bukti semua, dia ada chat semua, tapi dia gak keluar, masih jaga kehormatan kayak nama keluarga dia. Sampai sekarang pun kalau dia mau tunjukin siapa salah, gampang. Siapa yang bilang suamiku, siapa yang bilang gantengku, ayangku gitu. Dia bisa bongkar, tapi dia gak. Cuman ya udah berbicara nanti siapa yang salah, saling memaafkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.